Yosa, kembali lagi di Kako ini medan ya, luka bakar api. Siapa sebenarnya seseorang yang memiliki itu? Dan pertama, tentunya semua orang cukup sepakat bahwasannya orang yang dimaksud oleh Kid dalam sini, yang dimana tujuannya untuk ikut dalam kontes pencarian One Piece, adalah salah satu seorang daripada bajak laut Goldie Roger tentunya. Karena apa? Karena pastinya kita tahu ya, bajak laut Goldie Roger ini adalah bajak laut yang pernah ke Laughtale, dan tak hanya itu, mereka juga adalah bajak laut yang juga mempelajari sejarah dunia yang asli tentunya melalui poneglyph yang mereka temukan. Jadi karena itu seharusnya jika mau memakai jalur orang dalam yang mengetahui selak beluk sisi atas sisi bawah derajat kemiringan daripada apa itu One Piece, orang yang patut atau terkategorikan dalam hal ini tentunya adalah bajak laut Goldie Roger. Dimana hal yang sama tergambarkan dengan Relic bukan, tapi Luffy tidak mau memakai jasa itu. Nah maka daripada itu ya, semua orang cukup sepakat dan mufakat yang dimaksud Kid di sini adalah tentunya salah satu daripada anggota Goldie Roger. Namun untuk saat ini kita berbicara yang pasti-pasti aja, maksudnya orang yang jelas-jelas memiliki luka bakar. Jadi kita akan mengkategorikannya kandidat itu dengan suatu kata, yaitu pasti dan tidak pasti memiliki luka. Yang mana kandidat pertama yang tidak pasti memiliki luka itu adalah Chopper Gaban. Ya, untuk saat ini sosoknya masih belum diketahui, jadi kita akan mengkategorikannya kepada suku atau kata tidak pasti. Dan sosok Gaban ini sendiri sebenarnya adalah seorang navigator kemungkinannya, karena berkaca dari sini tentunya adalah karakter menarik yang mungkin dicoba dimunculkan oleh Oda Sensei melalui perantara Kid ini. Ya, berbicara soal Chopper Gaban, Chopper Gaban tentunya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan soal lautan One Piece, yang mana daripada itu mungkin akan senada dengan kemampuan Kid, yang mana kita tahu ya, kemampuan Kid ini bisa dibilang adalah hal atau kemampuan yang cukup menarik jika dimanfaatkan dalam medan navigator, yang mana kita tahu pastinya setiap pulau-pulau yang ada di One Piece itu memiliki medan magnetnya sendiri. Dan kita tahu juga ya bahwasanya di Greenland itu setiap pelaut atau bajak laut yang berlayar di sana, apapun yang terjadi harus percaya dengan log post yang mereka bawa. Dan kita tahu ya, kekuatan Kid ini memiliki sistematika yang sama dengan log post itu, yaitu medan magnet. Ya, magnet adalah hal yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan mutlak dalam menuju One Piece. Akan tetapi, jika kita tidak mengetahui titik koordinat yang ingin dituju, tentunya sama aja bohong. Ya, walaupun Kid memiliki kemampuan yang mirip dengan log post, tetapi jika Kid adalah orang yang bodoh, tentu saja ini sama aja dengan bohong. Karena kita bisa melihatnya ya, atau ditandai dengan Kid yang bisa ditipu oleh Torao soal rute paling dekat menuju New World atau ujung One Piece ya, alias rute yang paling jauh pada Wano, yang mana dari sini membuktikan bahwasanya Kid ya tidak memiliki pengetahuan luas tentang lautan One Piece. Apalagi jika kita berbicara soal navigator, ya berbeda dengan Luffy. Luffy mempunyai navigator yang cukup handal dan mampu menggambar peta dengan baik dengan koordinat yang sangat pasti. Namun bagaimana dengan Eustace Kapten Kid? Ya, kita pasti bertanya-tanya siapa navigator di kapal ini. Jangan bilang bajak laut Kid ini hanya mengandalkan kemampuan Kid. Dengan kata lainnya, pada chapter 1056, Kid yang terlihat memegang log post, entah apakah dia adalah navigatornya atau bukan, tapi seharusnya kemampuan Kid ini cukup berguna di bidang navigator, dan orang yang ingin dicari Kid cukup masuk akal jika berhubungan dengan navigator lainnya, yaitu Chopper Gaban. Walaupun kemungkinan Gaban ini ya masih menjadi tanda tanya soal luka bakar yang dimilikinya itu pada saat ini. Kemudian kita bicara soal kandidat pertama yang pasti memiliki luka, yaitu Crocus. Dan ya, ini adalah kandidat yang paling pasti dari semua anggota Goldie Roger yang memiliki luka yang sedikit mirip karakteristiknya dengan suatu luka bakar. Soalnya dari semua anggota Goldie Roger yang sudah diperlihatkan di timeline pada saat ini yang memiliki luka, ya cuman dia, Relic, hanya memiliki luka jahitan. Tetapi jika kita melihat Crocus, kita bisa melihat lukanya di tangannya itu ya mirip dengan luka bakar Luffy. Jadi apakah Kid benar-benar ingin mencari Crocus? Soalnya kejujuran Crocus
Crocus ini ya benar-benar nyata. Jika Crocus tidak membencinya dengan orang yang ia temui, Crocus akan dengan senang hati ya memberitahukan apapun itu tentang One Piece. Contohnya ya Mugiwara Ichimi yang sudah mendapatkan spoiler yang cukup nyata tentang log post dan hal mengenai perairan yang ada di Grand Line. Jadi jika Kid memang ingin mencari atau bertemu dengan Crocus, tentunya ini akan bisa jadi hal yang menarik pula untuk dibicarakan. Karena Crocus ini tinggal di dalam paus, jadi tentunya keberadaannya akan sulit ditemukan. Bahkan relik aja ya sampai cukup happy mendengar Crocus masih hidup. Ya, yang mana pas syaratnya dengan yang dikatakan oleh Kid ya bahwasanya sosok ini pemilik luka bakar itu, Kid tidak tahu sama sekali petunjuk untuk mencari sosok itu. Jadi dari Gaban dan juga Crocus daripada anggota Goldie Roger, menurut kalian mana yang paling worth it untuk Kid temui? Namun yang perlu dicatat di sini adalah sebenarnya yang menjadi kekurangan mereka ini apa? Apakah hanya navigator atau seseorang yang paham pengetahuan di lautan? Bagaimana soal penerjemah bahasa kuno yang berada di sebuah poneglyph atau salinan root poneglyph yang mereka terima itu? Apakah itu bukan masalah bagi mereka juga? Ya, ada satu teori yang sudah lama beredar di dunia maya soal killer adalah suku mata tiga. Dimana dengan begitu, jika itu benar adanya, maka masalah daripada bajak laut Kid ini ya bisa dipastikan memang cuman berada pada navigatornya. Tetapi jikalau ada suatu pertanyaan, ya kalau killer memang bisa membaca poneglyph, untuk apa lagi orang dalam? Sebab begini logikanya, killer menyatakan ingin ikut kontes dalam mencari One Piece. Nah, kalau bajak laut ini mampu membaca poneglyph dengan kemampuan killer, untuk apa mereka mencari orang dalam, terutama Gaban? Ya, akan sia-sia dong kemampuan killer kalau killer ada suku mata tiga. Kid malah mencari Gaban yang tahu lokasi One Piece dan plug langsung ke sana. Akan sia-sia dan tak ada maksud yang jelas pula kenapa mereka menerima salinan road poneglyph di Wano kalau ujung-ujungnya cuman make orang dalam langsung ke Locktail. Nah, maka daripada itu, satu-satunya skenario yang paling masuk akalnya bagi bajak laut Kid menerima atau diberikan salinan road poneglyph dan killer mulai tertarik mencari One Piece adalah skenario ikut kontes mencari One Piece dengan cara yang adil tanpa orang dalam, yang dengan kata lainnya, kemampuan killer jika killer ada suku mata tiga adalah yang menjadi patokan terbesar kenapa bajak laut ini diberikan salinan road poneglyph. Nah, kecuali jika Kid mencari Gaban ketika mereka semua telah mendapatkan seluruh salinan daripada road poneglyph dan killer telah berhasil merumuskannya di mana tinggal titik koordinat yang perlu ditentukan. Nah, disitulah kemungkinan Kid dan Gaban bertemu di antaranya. Singkatnya, Mimin lebih setuju kalau Kid dan Killer bertemu dengan Gaban atau mencari Gaban ketika semuanya telah mendapatkan road poneglyphnya masing-masing. Namun, kalian di sini ada yang kepikiran nggak suatu hal yang menarik? Dimana pada saat itu ya kita tahu ya, Kid waktu itu cukup senyum-senyum bebek pas Jinbe mantan Shichibukai bergabung dengan Mugiwara Ichimi. Apakah Kid juga punya rencana mengambil mantan Shichibukai atau mantan admiral? Ya, bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yosa.